Iqbal Jalil Channel, inspirasi tanpa menggurui. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sahabat Iqbal Jalil Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada di pagi dan di hari yang mulia ini Allah masih memberikan kita begitu banyak nikmat, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa bersua kembali di channel kesayangan kita, Iqbal Jalil Channel. Salam dan taslim semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat, dan semoga kita termasuk pengikut Rasulullah SAW di dunia dan di akhirat kelak, insya Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita sudah bersama dengan guru kita, Ustadz Ibnu Tanjung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah baik sekali. Pagi hari ini kita tampak senang, gembira, dan alhamdulillah bisa di Iqbal Jalil Channel. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Jadi Ustaz Ibnu Tanjung ini akan bersama kita selama beberapa menit ke depan, dan beliau akan berbagi ilmu kepada kita seputar cara atau metode menghafal Al-Quran dengan menggunakan otak kanan. Kembali saya sampaikan bahwa ini adalah program rutin kami di studio Iqbal Jalil Channel yang setiap hari Jumat kita adakan, dan kami senantiasa berharap doa dan dukungan dari pemirsa Iqbal Jalil Channel. Kemudian untuk selanjutnya kita mengefisienkan waktu, olehnya kita persilahkan kepada Ustadz Ibnu Tanjung untuk memulai tausiahnya atau sharing ilmu kita pada pagi hari yang penuh dengan keberkahan. Tafadhal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi amma ba'd. Alhamdulillah, kita pagi hari ini bisa bersama dalam izin Allah. Kita sama-sama dengan hidayah Allah, mari kita buktikan apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Termasuk setiap insan akan diberi akal. Dan saat ini akal kita kebanyakan belum maksimal. Mayoriti orang menggunakan akal, menggunakan otak, terbebani di otak kiri. Oleh karenanya, di pagi hari ini kita akan sharing bahwa kekuatan otak kanan jauh lebih besar daripada kekuatan otak kiri. Otak kanan mampu mengekspresikan, mengkreatifkan segala sesuatu, termasuk di dalam membaca, menghafal, dan juga mengingat sesuatu yang tentunya lebih mudah di dalam kita menghafal Al-Quran. Berangkat dari qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni di dalam Al-Hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baiknya di antara kamu sekalian adalah orang yang mau belajar dan mau mengamalkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Baik, pagi hari ini sahabat Iqbal Jalil Channel, insya Allah to the point, pagi hari ini kita akan belajar menghafal Al-Quran dengan metode yadain dan otak kanan. Otak kanan ini, sebelum kita materi, kita harus refreshing dulu.
Jadi kita gerakkan dulu tangan kita supaya balance imbang dulu. Kalau sudah agak hangat, nanti baru kita masuki materi. Terbiasa otak kiri ini terbebani terus, ini digerakkan terus supaya imbang. Kita boleh kita ekspresikan dengan senam otak. Boleh jadi pertama kita tembak 5, kita langsung action 5, 5. Ini hanya keseimbangan dulu. 5. Kemudian kalau sudah kita hangat dikit, kita buat 4, dan seterusnya. Kemudian kita buka otak kanan kita putar-putar. Tergantung dengan audiennya siapa ini. Kalau dengan anak-anak kita bisa kreasikan dengan lagu-lagu. Ya, ini kita buka supaya imbang, bisa fokus. Yang ini namanya jari apa? Ini namanya jari jempol. Apa pesan jari jempol sayang? Kalau menghafal nggak boleh ngobrol, termasuk begitu. Ini membuka diri. Kalau sudah siap, kita buang ke atas, ucapkan kalimat Alhamdulillah. Kita sama-sama Alhamdulillah. Itu bagian kalau sudah otak kanan, otak kiri sudah agak imbang, baru kita masuki ke materi. Alhamdulillah, kita angkat tangan kembali. 10 jari Al-Quran, 10 jari ini mampu membuat file sebanyak 30 juz. 30 tersimpan di jari-jari ini. Juz 1 ada di jempol paling kanan atas, juz 1. Juz 11 di bawahnya. Juz 21 di bawahnya. Juz 30 ada di sini. Juz 20 di sini, 10 di sini, 30 di sini. Jadi 10 ini langsung menyimpan per jari-jari 3 juz. Juz 6, juz 16, juz 26. Sampai ke tempatnya, sampai ke halamannya. Bisa tersimpan di sini. Contoh, juz 30 sudah yang terkenal. Juz 30 berada di paling bawah. Kuncinya apa? Kuncinya ayat, yakni amma yatasaalun, ada di sini. Langsung di lembaran keberapa? Nah, pasti ada. Di halaman berapa? Ada di sini. Kemudian ada di sudut bagian atas atau bawah, ada di sini. Semua tersimpan di sini. Oleh karenanya, mari sama-sama apa yang diberikan oleh Allah kepada kita sinergikan untuk menghafal Al-Quran dengan menggunakan 10 jari. Sampai ke suratnya tersimpan di sini. Kalau surat ada 114 surat, maka dibagi 10 per jari-jari ini ada 12 surat dan ada 11 surat. Tersimpan di sini semua. Oleh karenanya pagi hari ini kita tidak banyak teori, supaya kita lebih fresh untuk langsung kita praktek, nantinya kita sambil berjalan teori. Silahkan Pak Ustadz, saya minta nomor teleponnya, kita jawab dengan ayat ataupun surat bisa. Kita praktekkan dengan 10 jari. 10 jari. Iya, Oke, kita coba nomor telepon berapa, 1 digit untuk awal-awal. Misalkan 08 berapa, pelan-pelan saja. Oke. Kalau 1, kosong, kodenya begini, langsung dibunyikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor teleponnya berikutnya berapa? 8. 8 berarti ada di sini. 8. Wa khalaqnakum azwaja. Ulangi. Wa khalaqnakum azwaja. Nomor 8, terus nomor berapa lagi? 1. Berarti ada di sini. Kalau untuk menyimpang, menghitung di sini. Kalau menyimpang, di sini. Kalau menghitung, di sini. 1. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun.
yatasaalun. Ayat berapa lagi? Setelah 1, 0, 8, 1, 3. Berarti 3 ada di sini. 3 di sini. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Ya, setelah 3 berapa? Nomornya telepon? 4. 4 berarti kalla saya'lamun. Kalla saya'lamun. Iya, kalla saya'lamun. Kalla saya'lamun. Setelah 4 ayat 5 berarti kalau urut sekali, mudah sekali. Summa kalla saya'lamun. Tsumma kalla saya'lamun. Oke, 5 sudah. Kita langsung acak lagi nomornya. 0 lagi. 0. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 4. Ayo 4. Kalla saya'lamun. Kalla saya'lamun. Oke, lagi. 4-nya. Kalla saya'lamun. Kalla saya'lamun. Oke, berapa lagi? 1. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Sudah? Nomor rekening juga bisa. Anak berapa? 2, Ustaz. 2. Kalau 2, anin nabail azim. Inilah kecepatan otak kanan itu ya kuantum. Tidak harus berpikir. Kalau otak kiri Iya, Ustaz. biasanya ayat 1 dulu, misalkan ayat 5. Nah, kelambatan. Ini bisa 2 tambah 2 tambah 2 lagi surat An-Naba. Alam naj'alil arda mihada. 10 bagi 2. Summa kalla saya'lamun. Berarti percepatannya lebih cepat dengan otak kanan. Itu baru ayat-ayat. Insya Allah pada pertemuan nanti bisa mulai halaman, kenapa jadi genap, ganjil dan sebagainya. Di sisi atas, di sisi bawah, sebelah kiri dengan 10 jari. Insya Allah 604 halaman Al-Quran juga tersimpan di sini. Yakinlah bahwa Al-Quran itu sesuatu yang betul-betul akan memberi syafaat kepada kita. Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabihi. Jadi bacalah Al-Quran, hafalkan Al-Quran, karena nanti di hari kiamat Al-Quran itu akan memberi syafaat kepada pembacanya, pemilik pembacanya. Jadi yang jelas tadi, untuk pertama, cara menghitung Al-Quran, ayat Al-Quran, dimulai dari telunjuk. 1, 2, 3, 4, 5. Ayat 6 turun. 6, 7, 8, 9. Kalau begini berarti ayat 99. Kalau begini ayat 88. Kalau begini tadi tembak-tembak. Ini ada maknanya. Kalau begini ayat 85. Kalau begini ayat 58. Jadi menghitungnya sudah bisa, nanti tinggal penyimpanan. Membuat file 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Membuat file. Menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti dimasukkan begini 10, 20, 30, 40, 50, dan seterusnya. Mungkin ada pertanyaan, Ustaz? Silakan. Iya. Sahabat Iqbal Jamil Channel, alhamdulillah sangat menarik obrolan kita di pagi yang berkah ini. Jadi tadi Ustaz Ibnu Tanjung sudah menyampaikan kepada kita tentang metode menghafal Al-Quran dengan memanfaatkan atau mempergunakan otak kanan. Kalau melihat tadi metode yang Ustaz sampaikan tadi, Masya Allah, sangat gampang-gampang susah tadi ya. Iya. Artinya terkadang gini Ustaz, semua orang itu memiliki tingkat kesulitan yang berbeda tentunya.
Saya pikir bagaimana orang-orang yang sudah berusia lanjut misalnya Ustaz, karena keinginan untuk menghafal Al-Quran dalam zaman sekarang ini luar biasa antusiasnya masyarakat kita ya. Bukan hanya pada tingkatan anak-anak, bahkan sampai orang tua lanjut usia itu sekarang semangatnya luar biasa. Nah, apakah itu juga bisa mereka gunakan metode seperti itu, Ustaz? Alhamdulillah, untuk metode otak kanan ini dan Yadain 10 jari ini kita sudah praktekkan kemarin untuk pondok pesantren lansia, itu umurnya 84 peserta dari Minangkabau. Tapi alhamdulillah 3 hari Ar-Rahman sama surat surat Al-Furqan, kemudian yang terakhir Al-Hujurat, itu 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam alhamdulillah bisa. Artinya apa? Ini tidak hanya sekedar untuk anak-anak, karena memang nanti banyak ice breakingnya, banyak lagu-lagunya. Otak kanan maunya lebih terbuka, apalagi dibuat outbound dan sebagainya lebih. Semua bisa pakai lagu-lagu, pakai game tahfiz, semua bisa. Untuk orang tua, kebanyakan gamenya juga pakai orang tua. Juga kemarin 74, kemudian 84 bisa menggunakan ini dengan syarat ada. Jadi minimal ayat dibaca minimal 7 kali. Jadi kalau anak-anak 5 kali insya Allah sudah. Dan sistem kopi anak-anak masih jalan. Tapi untuk orang tua tidak sistem kopi. Jadi diulang-ulang dan pemahaman makna itu orang yang tua. Tapi anak diulang saja insya Allah sudah cukup. Tapi untuk orang tua ya ada langkah berikutnya adalah pemahaman terhadap arti perkata. Salah satunya begitu. Jadi bisa diterapkan itu. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa pemirsa Iqbal Jalil Channel berbicara tentang metode menghafal Al-Quran. Ini salah satu dari sekian banyak metode. Bagaimana guru-guru menghafal yang lain juga mengajarkan metode berbeda. Tapi kembali ke kita saja. Kemudian keinginan serta doa kita kepada Allah tentunya. Karena tanpa izin Allah, kalau Allah yang memberikan karunia, tentu kita akan dipahamkan tentang agama. Ustaz, karena waktu kita cukup singkat dan untuk membahas teori dan sekaligus praktek tidak cukup kalau hanya di dalam studi Ustaz ya. Jadi insyaallah mungkin nanti di lain waktu kita akan bahas panjang lebar lagi. Mungkin Ustaz closing statement Ustaz sebelum kita akhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini Ustaz. Sahabat Iqbal Channel yang kami banggakan semuanya, Al-Quran bisa hadir di manapun saja berada, dengan tentunya dengan kehadiran rizki yang diberikan oleh Allah, dan tidak pernah tertinggalkan tatkala tersimpan di jari-jari. Saat ini orang bingung taruh di mana hafalannya, tapi kita tetap ingat hafalan kita bisa tersimpan di jari-jari ini dan akan menyaksikan kita akan kemanapun saja berada. Langkah setelah membaca, kuncinya Al-Quran harus ada kuncinya. Contoh tadi di surat An-Naba, kuncinya yang pertama yang harus dihafal Amma, kedua Anin, 3 Al-Lari, 4 Kala, 5 Summa, 6 Alam, kemudian 7 Wal Jibala, kemudian Wa Khalaqna, dan seterusnya. Ini adalah suatu kunci yang harus dihafalkan. Dan nantinya insya Allah dari belakang bisa, dari depan juga bisa. Mari sama-sama kita giatkan tahfiz Al-Quran, kita bumikan tahfiz Al-Quran, semoga menjadi berkah di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Syukran Ustaz. Syukran wa jazakallahu khairan. Amin. Iqbal Jalil Channel, inspirasi tanpa menggurui.